Atau kalau di Ramadan akhir itu disebut dengan bulan pembebasan api neraka, Itqun minan nar, pembebasan api neraka. Maka tidaklah digapai pembebasan api neraka itu melainkan dengan adanya saling maaf-maafkan, ya. Kalau ampunan Allah mungkin mudah didapat karena Allah itu adalah Arhamur Rahimin, zat yang paling penyayang, paling pengasih. Yang justru yang berat itu adalah hubungan kita sesama manusia. Dua hal ini kan adalah hal yang harus dijaga. Kalau kita perhatikan surah Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Secara garis besar ayat ini ada dua hal yang harus dijaga oleh manusia untuk tidak masuk ke kategori al-khusran, rugi, ya. Karena disebutkan di awal innal insana lafi khusrin, bahwa semua manusia itu adalah dalam kerugian. Rugi dalam arti dia tidak selamat di akhirat kelak, tidak akan mendapatkan nikmat Allah di hari kiamat atau di akhirat, kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi dua hal ini menjadi kunci pokok agar seseorang tidak rugi. Pertama apa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihati, yaitu beriman dan beramal saleh. Ini iman dan beramal saleh ini adalah satu ibadah yang kalau istilahnya, kalau kita pinjam istilahnya Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, ya, ini bahagian daripada ibadah lazimah. Apa ibadah lazimah itu? Ibadah lazimah itu adalah ibadah yang satu ibadah yang dilakukan oleh seseorang dan itu manfaatnya atau ganjarannya kembali kepada yang melakukan. Itu ibadah lazimah. Tapi ada ibadah yang lebih besar ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan ibadah muta'addiyah. Istilah ini juga dipakai oleh Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin, ya. Ibadah muta'addiyah. Nah, dalam ayat ini seperti contoh wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri, yaitu orang yang selalu saling mewasiati, saling nasihati, saling mengingatkan tentang kebenaran, saling mengajak menuju kebaikan, saling perbaiki ketika ada kekeliruan. Nah, ini namanya ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah yang seseorang melakukan ibadah tapi manfaatnya tidak hanya kembali pada diri sendiri, tapi juga memberi pengaruh kepada orang lain. Nah, ini namanya ibadah muta'addiyah. Dan ini yang jauh lebih besar ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Nabi itu disebutkan begini: Al-fajir ar-raji ila Allah ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqnit. Seorang pendosa yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala itu akan lebih dekat dengan Allah Ta'ala dibanding ahli ibadah yang memutus rahmat Allah. Jadi kenapa pendosa itu, seorang pendosa bisa lebih mulia di hadapan Allah dibanding ahli ibadah dalam konteks hadis ini? Karena di sini ahli ibadah tapi dia memutus rahmat Allah, dalam arti tidak punya kepedulian kepada sesama. Nah, seperti itu. Nah, makanya ibadah yang disebut ibadah muta'addiyah itu cukup luar biasa, ya, cukup luar biasa kalau secara hitung-hitungan ganjaran atau balasan Allah.
Walaupun sebenarnya kalau kita kembali bicara soal pandangan ahli tasawuf itu tak pantas orang manusia itu hitung-hitung pahala, bahkan menyebut-nyebut surga itu tak pantas. Kenapa? Karena nikmat Allah yang telah kita terima jauh lebih besar dan tak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan, ya kan begitu. Cuma ini sebagai motivasi. Dan insya Allah hal-hal sedemikian itu, baik ibadah yang sifatnya lazimah ataupun muta'addiyah ini sangat mudah terjadi dan itu pasti dilakukan oleh seorang yang menyebarkan ilmu. Nah disinilah istimewanya orang menyebarkan ilmu. Kenapa? Karena orang menyebarkan ilmu itu pertama dia bisa dengan ilmunya dia beribadah untuk diri sendiri. Di sisi lain orang menyebarkan ilmu itu adalah dia sedang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Berarti dalam hal ini seorang guru itu dia sudah melakukan dua hal tadi, ibadah lazimah maupun muta'addiyah. Makanya ada satu hadis yang luar biasa di dalam Biblia juga disebutkan. Ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal diutus menyebarkan agama ke daerah Yaman. Sahabat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke menyebarkan ilmu agama, menyebarkan agama Islam, ya, ke daerah Yaman. Di situ Mu'adz bin Jabal, singkat cerita, Mu'adz bin Jabal dikasih satu motivasi oleh Rasulullah dengan ditepuk pundaknya. Wahai bin Jabal, berangkat kamu. Di sini Rasulullah menyatakan pada Mu'adz bin Jabal apa kata Rasulullah SAW? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah SAW, wahai Jabal, andaikan ada orang dapat hidayah satu orang saja dan itu perantara kamu menjadi perantara seseorang dapat hidayah Allah walaupun hanya rajulan wahidan, satu orang saja, khairul laka minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah, itu lebih baik dibanding dunia dengan seisinya. Nah, begitu. Ini peran penting seorang guru. Makanya sebisa mungkin seorang guru itu memberi teladan, uswatun hasanah. Rasulullah itu kan pembawa uswatun hasanah, ya, teladan yang baik. Nah ini, jadi kalau kita bisa mempengaruhi seseorang sehingga dia berbuat baik, kebaikan itu kan hidayah Allah, dipengaruhi oleh kita. Nah ini kata Rasulullah sudah khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ini luar biasa. Itu hidayah itu kan sesuatu yang mahal hidayah. Kenapa? Karena hidup tanpa hidayah ini kan tidak ada apa-apanya. Hidup tanpa hidayah tidak berguna. Karena hidayah itu kan petunjuk, hidayah itu petunjuk Allah. Maka kalau orang tanpa petunjuk ya semberawut, ngawur dan tidak karuan jadinya. Makanya kalau dalam Qasidul Mufridah itu disebutkan khiyarul khalqi hudatuhu wa siwahu min harajin harajin, bahwa manusia pilihan atau orang terbaik di sisi Allah itu adalah mereka yang dapat hidayah Allah. Wa siwahu min hamajil hamaji, selain mereka, selain orang yang dapat hidayah itu, min hamajil hamaji, itu sama dengan sampahnya sampah. Perumpamaannya, ini bahasa syairnya luar biasa. Jadi perumpamaan orang yang tidak dapat hidayah itu ya seperti sampahnya, bukan seperti sampah, bukan, tapi seperti sampahnya sampah. Ternyata kalau kita lihat sekarang ini sampah itu masih berguna. Nah yang tidak berguna itu adalah sampahnya sampah. Di antara sampah itu dipilah mana tidak berguna, itulah perumpamaan orang yang tidak dapat hidayah. Nah, jadi berarti kan syarat keberuntungan seseorang dunia hingga akhiratnya itu adalah hidayah. Makanya Rasulullah menyatakan tadi, orang dapat hidayah satu orang saja perantara kamu, itu sudah lebih baik kamu lakukan dibanding kebaikan dunia dan seisinya. Ini luar biasa, ya. Yang mudah-mudahan dengan kita menyebarkan ilmu, ya, terlebih kita sudah di bulan Ramadan, dan kita semua dapat hidayah Allah SWT, ya. Juga ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain tentunya, ya. Makanya kita selalu diajarkan oleh Rasulullah itu agar bagaimana kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ya,
semoga kita dapat ilmu yang manfaat. Makanya sebisa mungkin lah, kalau kita kan di madrasah yang bernama di bawah naungan pondok pesantren, maka sepatutnya ya mungkin setiap akhir pelajaran diakhir dengan doa semoga ilmu manfaat. Kalaupun mungkin tak bisa kita baca doa-doa khusus seperti doa yang diajarkan para ulama, paling tidak guru mengajar, kita akhiri dengan doa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi jadi ilmu bermanfaat bagi kita. Hal ini sederhana tapi sangat penting, ya, karena kita tahu kadang-kadang hal sederhana itu justru itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena berangkat dari sebuah keikhlasan. Ya mungkin itu saja dulu dari saya, ini udah agak siang. Banyak Bapak Ibu mungkin istirahat setelah ini. Cukup dulu akhir kata dari yang selaku ketua yayasan, mohon maaf lahir dan batin, ya. Mohon maaf zahiran wa batinan. Luar dalam artinya itu. Biasa kita bilangnya lahir batin, ya. Ya, jadi mungkin nanti tak sempat kita saling maafkan ketika hari Id, hari pembebasan di situ, ya, yang dikatakan orang kalau saling maafkan saat itu dia akan bersih seperti bayi baru terlahir dari perut ibunya. Yang mungkin saya awali dulu saling maafkannya dari sekarang, kita saling maafkan, ya, kita saling maafkan, saling bebaskan dari segala khilaf, dari segala kekurangan. Tentu setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing, ya, juga di yayasan pasti banyak kekurangan juga. Itu silahkan dimaklumi, dimaafkan atas segala kekurangan ini, kita saling maafkan, saling bebaskan, ya. Yang itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.